Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ada satu riwayat yang ada yang menyebutkan bahwa ini hadis Nabi tapi yang kuat adalah dia perkataan Wahab bin Munabbih. Beliau ditanya rahimahullah taala, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Maka beliau menjawab, betul bahwa la ilaha illallah adalah kunci surga. Akan tapi yang namanya kunci punya gerigi. Jika kamu datang membawa kunci yang bergerigi dan geriginya cocok, maka akan dibukakan pintunya. Tapi jika kamu datang membawa kunci yang tidak bergerigi, maka tentu tidak akan dibukakan pintunya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang syarat-syarat, kualifikasi daripada mengucapkan la ilaha illallah yang perlu kita penuhi. Tentu maksud kita adalah bahwa ini alat kita untuk mengevaluasi diri kita, dan tentu tidak ada keharusan untuk kemudian menghafal syarat-syarat ini satu persatu atau bahkan harus berurutan, tapi dia lebih kepada penerapan saja. Ketika kita mengetahui syarat-syarat ini, maka menjadi alat kita untuk sebagaimana makna daripada syarat artinya alamat, tanda. Nah, jadi ketika ulama menggariskan dalam ibadah, dalam Islam ini selalu kita ada mengkaji tentang syarat-syarat salat dan sebagainya. Itu maksudnya bahwa ini adalah tanda bagi kita untuk mengetahui sejauh mana pengamalan kita itu sudah sesuai, sehingga besar harapan kita bahwa sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban kita. Adapun urusan kabulnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa betul-betul bermanfaat, betul-betul diterima setelah kita memenuhi syarat-syaratnya, itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala yang tentu Allah taala tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Semuanya tentu sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai manusia adalah memenuhi kriteria kualifikasi sebagaimana Nabi diutus untuk menjelaskan semua itu sebagai jalan kita untuk kemudian beramal, sehingga mudah-mudahan dalam beramal itu kita bisa menyesuaikan diri dengan kriteria-kriteria. Nah, ulama kaitannya dengan la ilaha illallah ini menyebutkan ada 7 syarat yang harus dimiliki oleh orang yang mengikrarkan la ilaha illallah supaya syahadat tersebut bisa bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah al-ilmu, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus paham dengan makna daripada kalimat la ilaha illallah ini. Nah, dari sini mungkin perlu kita muhasabah atau bertanya sedikit, kenapa itu orang Arab sangat susah sekali yang tentu yang belum menerima daripada makna la ilaha. Kenapa mereka begitu berat mengucapkan la ilaha illallah, termasuk paman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam posisi beliau menjelang kematian Abu Thalib, yang Nabi sangat menginginkan, bahkan Nabi membimbing beliau, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Ucapkan satu kalimat saja yang dengannya saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katakan la ilaha illallah. Tapi begitu berat. Di saat yang sama, saat ini mungkin orang-orang Islam sangat mudah
mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Ya. Khawatirnya mudah mengucapkan karena tidak tahu resiko, tidak tahu konsekuensi. Orang Arab paham betul ketika mengucapkan la ilaha illallah berarti yang lain salah. Ya. Makanya mereka memahami dengan kalimat la ilaha illallah itu salah satu tuduhan mereka bahwa Nabi atau orang Islam menista agama nenek moyang mereka. Padahal kan tidak pernah, justru kita dilarang wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi. Janganlah kalian menghina, mencerca Tuhan-Tuhan orang yang menyembah selain Allah sehingga menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah taala tanpa dasar ilmu. Dilarang kita, dilarang sahabat. Tapi kenapa mereka memahami bahwa ketika Nabi mengajarkan la ilaha illallah seolah-olah itu adalah menghina? Ya, karena lafaz la ilaha itu menafikan semua sembahan-sembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hari ini, banyak kemudian pertanyaan-pertanyaan yang agak lucu. Ya, misalnya bagaimana hukum salat di belakang orang yang masih biasa berbuat syirik. Mereka mencontohkan misalnya, ya, dan ini banyak juga biasa di kampung-kampung. Ya, biasanya imam kampung itu juga lah yang kemudian diajak untuk pergi mengantar ya sesaji-sesaji tersebut. Meskipun masih bisa dibahas mungkin, ya, amalan yang mereka lakukan itu apa betul syirik, ya, itu bisa nanti diperjelas lagi, ya. Apakah itu mereka yakini bahwa ini adalah seperti keyakinan agama dulu ataukah ini sebagai sebab, ya. Maka kalau diyakini sebagai sebab, maka mungkin kita bahwanya adalah syirik kecil karena meyakini sesuatu sebagai sebab tanpa landasan syar'i, ya, itu juga bisa beresiko kepada jatuhnya kepada syirik. Ya. Ala kullin bahwa singkatnya mungkin kita katakan mereka dulu begitu berat mengucapkan la ilaha illallah saking pahamnya dengan makna kalimat la ilaha illallah itu. Ya, sementara banyak orang juga begitu gampang melafazkannya, bahkan bisa 100 kali sehari menjadi wirid, tapi ya dengan gampang pula dia melanggar konsekuensi, ya, daripada kalimat la ilaha illallah itu. Ya, makanya ya ulama menggariskan bahwa sesuai tentu dalil-dalil misalnya dalam surah Az-Zukhruf, ya, Allah Ta'ala mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang selamat adalah orang-orang yang bersaksikan, ya, kalimat al-haq dalam mereka memahami, ya, dilandasi dan terbekali dengan pemahaman, ya. Dan namanya syahadat juga, ya, mempersaksikan tentu memang kalau secara logika bahwa ya syariat mempersaksikan, ya, menyatakan. Nah, bagaimana seorang bisa menyatakan sesuatu yang dia sendiri tidak paham, ya, dia sendiri tidak mengerti apa yang dinyatakannya itu, ya. Dalam peristiwa-peristiwa misalnya petugas-petugas kepolisian ketika ada kejadian entah kecelakaan, ya, lalu kemudian dicari yang bisa menjadi saksi. Tentu tidak mungkin dia stop sembarang orang untuk kemudian diajak kamu menjadi saksi, ini ada peristiwa. Tidak mungkin. Dia mesti menanyakan, ya, mencari orang yang betul-betul menyaksikan, mengetahui secara detail proses daripada ya kejadian tersebut sehingga bisa menjadi saksi dan mempersaksikan. Nah, kita, ya, ketika menyatakan la ilaha illallah, tiada ada ilah yang hak, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa kita betul-betul sudah paham, ya, dengan kalimat tauhid ini atau masih butuh kita untuk memperjelas, ya. Satu contoh saja kaitannya dengan syarat ini bahwa, ya, la ilaha illallah, ya. Ini kalimat la ilaha illallah, ya, ini
secara tata bahasa la ilaha ini adalah isim. Ya, la adalah nafiyah. Ya, nafiyah ini jins. Kemudian ilaha adalah isimnya. Maka kemudian khabarnya di situ adalah khabarnya mahdhuf atau muqaddar. Khabarnya tidak disebutkan situ. Ya. Sebagian kemudian mengatakan apa yang cocok khabarnya? Kalau kita mengatakan la ilaha maujudun illallah, tidak ada Tuhan yang ada selain Allah. Ya. Tentu ini bertentangan dengan kenyataan karena ya banyak yang kemudian orang angkat menjadi Tuhan. Ya. Yang di sana berapa? 3. Di sini ada 6, ada berapa? Berbilang. Ya, belum lagi yang kecil-kecil yang meyakini ya sungai kah, pohon keramat kah, batu-batu keramat kah, sembahan-sembahan. Atau yang kedua, la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang lebih tepat. Silakan banyak orang ya, Tuhan 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 tuh ya. Tapi yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah yang hak selain Allah. Nah, di sini juga makna ilah ketika kita membahas makna ilah Tuhan dalam kalimat la ilaha illallah ini, apakah Tuhan dalam artian Tuhan yang mencipta, Tuhan yang beri rezeki, Tuhan yang menjadi ya. Ulama mengatakannya di sini ilah adalah sembahan. Jadi tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini ditekankan? Karena perdebatan, perselisihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Quraisy ketika itu ya terfokus kepada ilahi. Karena kalau masalah rububiyah Allah taala, Allah sebagai pencipta yang menghidupkan, yang memberi yang melindungi dan menjaga mereka, menyelamatkan mereka. Mereka tahu semua itu. Siapa pencipta langit, siapa pencipta, mereka yakin itu. Ya. Wa in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Tapi kalau mereka ini kemudian ya mempersembahkan kesyukuran mereka kemudian lari kepada yang lain. Nah, ini yang menjadi kemudian ya perselisihan itu. Maka di sini kan tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini makna daripada la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak, tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dulu syarat pertama yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang insyaallah kita lanjut dalam video-video berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan bisa berlanjut tentang daripada syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Syarat pertama adalah al-ilmu, bahwa ketika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini hendaknya dia betul-betul paham maknanya seperti apa. Bahkan lebih bagus kalau lagi dia paham konsekuensinya ya. Kalau kita ucapkan apa risikonya, apa yang harus kita penuhi dan apa yang tidak boleh kita lakukan, sehingga dia paham betul ya. Ibarat dia bertransaksi ya, menandatangani suatu akad, dia paham betul poin demi poin daripada perjanjian ini, karena ini mengikat ya. Makanya ini nanti menjadi akidah. Akidah artinya keyakinan yang mengikat. Nah, bagaimana dia bisa mengikat kita kalau kita tidak paham? Tapi kalau kita paham, kita mengilmui, maka ini insyaallah ini akan mengikat kita. Ilmu itulah yang kemudian mengikat kita. Ya. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berkahi kejadian singkat ini. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam baraka. Subhanarabbika rabbil izzati subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.